Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama aku Adila Putri Charlie di kelas 10 IPA 5 SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Di vlog kali ini, aku akan flashback mengenai kegiatan-kegiatanku selama di rumah aja di tengah mewabahnya virus corona, yaitu study from home. Selama study from home, salah satu mata yang dipelajari yaitu PKWU. Nah, materinya yaitu praktik pengolahan makanan dan minuman, seperti appetizer, main course, dan juga dessert. Dila akan flashback apa aja olahan makanan dan minuman yang selama berada di rumah Dila buat. Yang pertama yaitu teh talua sebagai appetizer. Bahan-bahan yang dibutuhkan: telur ayam atau telur itik, gula, teh, air panas, jeruk nipis. Alat-alat yang dibutuhkan: gelas, sendok, garpu, atau mixer. Langkah-langkah pengerjaan. Pertama, pecahkan telur, lalu pisahkan kuning dan putih telur. Kemudian, sisihkan kuning telur ke dalam gelas. Lalu, masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas. Kocok campuran telur dan gula hingga mengembang dan berubah warna. Disarankan untuk menggunakan mixer agar lebih cepat. Setelah tercampur sempurna, sisihkan terlebih dahulu. Seduh teh dengan air panas. Lalu tuangkan air teh ke dalam gelas yang berisi campuran kuning, telur, dan gula. Aduk campuran dan air teh hingga tercampur sempurna. Ini dia hasilnya. Jangan lupa tambahkan jeruk nipis ya. Olahan makanan yang kedua yaitu nasi goreng sebagai main course. Bahan-bahan yang diperlukan adalah telur ayam, nasi, kecap, cabai halus, minyak, bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan garam. Langkah-langkah pengerjaan. Pertama, panaskan minyak terlebih dahulu. Lalu, goreng bawang merah dan bawang putih yang telah dipotong hingga harum. Kemudian, masukkan cabai halus, lalu goreng sebentar. Lalu, masukkan kecap, kemudian aduk-aduk hingga cabai dan kecap tercampur sempurna. Setelah tercampur, lalu masukkan nasi. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur sempurna. Lalu berikan garam secukupnya dan aduk-aduk sebentar. Lalu masukkan daun bawang. Aduk-aduk sebentar hingga daun bawang layu. Kemudian pindahkan nasi goreng ke piring. Tambahkan telur mata sapi sebagai pelengkap. Ini dia hasilnya. Enaknya. Olahan masakan yang ketiga yaitu sambal adobo sebagai pelengkap main course. Bahan-bahan yang diperlukan adalah cabai, tomat, bawang merah, dan garam. Langkah-langkah pengerjaan. Pertama, kupas bawang merah dan buang tengah cabai. Kemudian, cuci tomat, cabai, dan bawang merah. Setelah bersih, lalu rebus semua bahan sampai matang dan tiriskan. Setelah ditiriskan, lalu giling terlebih dahulu cabai menggunakan ulekan. Kemudian tambahkan garam secukupnya lalu giling kembali sampai halus. Selanjutnya masukkan bawang merah lalu giling hingga halus.
Kemudian kupas kulit tomat lalu giling bersama dengan cabai dan bawang merah yang telah digiling sebelumnya hingga halus. Setelah halus, pindahkan sambal lado uap ke mangkuk. Jangan lupa tambahkan jeruk nipis untuk menambah rasa asam. Ini dia hasilnya. Olahan makanan terakhir yaitu agar-agar gula enau atau agar-agar gula saka sebagai dessert. Bahan-bahan yang diperlukan adalah tepung agar-agar, kelapa parut, gula enau atau gula saka. Langkah-langkah pengerjaan. Pertama, campurkan parutan kelapa dengan air panas, lalu remas-remas hingga pati kelapa tercampur dengan air. Setelah dirasa cukup, saring santan agar terpisah dari ampas kelapa. Lakukan langkah-langkah pertama dan kedua kembali pada ampas kelapa hingga mencukupi santan yang dibutuhkan. Jika sudah, lalu sisihkan santan. Lanjut dengan cairkan gula saka ditambah setengah gelas santan. Setelah gula saka mencair, saring terlebih dahulu. Selanjutnya tuangkan 3 gelas santan dan 1 gelas gula saka yang telah dicairkan sebelumnya ke periuk. Aduk-aduk sebentar. Lanjut dengan memasukkan bubuk agar-agar lalu aduk sebentar. Masak dengan api sedang dan terus diaduk. Disarankan menambahkan daun pandan agar wangi. Setelah mendidih, matikan kompor lalu dinginkan sebentar. Pindahkan agar-agar ke cetakan lalu diamkan dalam suhu ruang. Ini dia hasilnya agar-agar gula saka. Jadi dari beberapa masakan yang telah Dila buat, tidak begitu complicated, namun simple. Jadi kesan dan pesan study from home dalam atau TKBU, kesannya menarik, karena dalam pengolahan makanan dan minumannya kita dapat berkreativitas, seperti dalam pengolahan puding maupun agar-agar. Sedangkan buat pesannya nggak ada. Kenapa? Karena seandainya punya pesan buat study from home, berarti study from home akan terus berlanjut karena akan terus ini. Dan Dila nggak mau itu terjadi. Terima kasih udah nonton video komplikasi serta flashback kegiatan study from home dalam PKBU Dila. Jangan lupa like videonya dan subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.